Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel. Dunia otomotif semakin hari jelas semakin berkembang, semakin kompetitif ya. Dan ini kita lihat lagi-lagi perkembangan ini dari Cina. Oke, kalau melihat perkembangan otomotif itu seneng, tapi kalau itu perkembangan yang di luar sana kemudian masuk ke Indonesia, itu memberikan rasa apa ya, rasa tersendiri, rasa ya seneng tapi seneng sedih gitu loh. Karena kita berharapnya adalah Indonesia yang siap seperti ini sehingga bangkit dan bahkan bisa tampil ke dunia luar. Oke, kita simak ini dari Cina, perkembangan otomotif Cina yang siap mendarat di Indonesia, yaitu mobil Haval Julion. Kita simak seperti apa. Honda HR-V, kereta, dan Mitsubishi X-Force kembali dapat pesaing baru dari Tiongkok yang lebih irit, gagah, dan murah. Inilah dia Haval Julion yang sudah mendarat di Indonesia. Dibangun menggunakan platform Lemon yang sebelumnya dipakai pada Haval H6, maka jangan heran kalau ada kemiripan antara Julion dengan H6. Di bagian depan misalnya, bentuk grillnya sedikit mirip, namun pola lampu utama yang unik menjadi ciri khas bagi Julion. Lalu di fase depannya ini menggunakan grill horizontal berukuran besar dengan aksen chrome yang mewah, serta terdapat lampu utama berteknologi LED yang sudah terintegrasi dengan lampu shine dan daytime running light atau lampu siang hari. Selain itu, tersedia pula aksen menyerupai air intake di bagian bumper yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke bawah mesin. Kalau dilihat dari samping, Haval Julion punya lekuk tubuh yang harmonis, tidak tampak patahan kaku bahkan di fender roda sekalipun yang biasanya ada pada mobil-mobil SUV. Bagian sampingnya ini juga tak luput dari sentuhan atletis berkat garis-garis tegas hingga ke pilar C. Sementara seluruh rodanya dibekali dengan velg berukuran 18 inci dengan desain yang juga sporty. Di atapnya terdapat aksen roof rail yang memberikan kesan SUV lebih kental, meski belum diketahui apakah ini dapat difungsikan untuk membawa roof rack atau barang bawaan tambahan. Lalu ia memiliki ground clearance 168 mm, memang tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk mobilitas di dalam kota dengan infrastruktur jalan yang bagus. Lanjut ke buritannya, kalau di depan kalian bisa menemukan lampu yang melebar sampai ke area bumper, maka di belakang lampunya juga demikian. Dia menggunakan LED berbentuk huruf C. Ini juga pasti menjadi jati diri tersendiri bagi Julion ketika mobil ini melaju di jalan raya pada malam hari. Soal dimensinya, karena posisinya di bawah H6, Julion memiliki ukuran yang lebih kecil. Panjangnya 4472 mm, lebar 1841 mm dengan tinggi 1619 mm, serta wheelbase-nya 2700 mm. Kalau dibandingkan HR-V, mobil ini 87 mm lebih panjang dari HR-V tipe RS, dengan wheelbase yang juga lebih lega 90 mm dari semua varian compact SUV buatan Honda. Masuk ke dalam, kalian bisa melihat material yang digunakan juga bahkan seluruh joknya sudah dilapisi kulit dan kursi baris pertama dapat diatur secara elektrik. Lalu seluruh pengaturan fiturnya sudah tidak lagi menggunakan tombol konvensional seperti AC dan layanan hiburan. Pasalnya, seluruh pengaturan fitur sudah dipusatkan pada layar besar berukuran 10,25 inci di bagian tengah dashboard. Bahkan kabarnya tersedia berbagai menu hiburan seperti pemutar musik, radio, map, serta sambungan ke smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Sementara di ruang kemudi ada meter cluster yang seluruhnya sudah digital. Di konsol tengah, tuas transmisinya pakai model knob putar electric shifter. Hampir tidak ada tombol di area ini kecuali electric parking brake, karena semuanya berpusat di monitor tengah dan bisa dioperasikan dengan perintah suara.
Kemudian untuk penumpang belakang juga sudah disediakan pengaturan AC dan ada pula soket USB serta 12 volt. Nah, ini yang pastinya diharapkan banyak konsumen Haval Jolion juga hadir dengan fitur panoramic sunroof yang akan memberikan kesan mewah dari dalam kabinnya ini. Secara spesifikasi, Haval Jolion menggendong mesin 4 silinder berkapasitas 1500 cc turbo yang dikawinkan dengan dinamo listrik dan baterai lithium ion. Spesifikasi ini menghasilkan output daya sebesar 188 horsepower. Haval Jolion mengklaim memiliki dua keunggulan, yakni torsi besar dengan angka 375 Nm serta efisiensi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Dikombinasikan transmisi otomatis DHT Dedicated Hybrid Transmission, Haval mengklaim kalau konsumsi BBM Haval Jolion mencapai 23,8 km per liter. Bicara soal harga, jika di Indonesia Haval H6 dibanderol oleh GWM 595 jutaan rupiah, maka rasanya harga Haval Jolion Indonesia akan ada di kisaran 400 jutaan rupiah. Sebab jika melihat harga di Thailand, Jolion ditawarkan dengan harga tertinggi kisaran 426 jutaan rupiah. Jadi mungkin saja ketika tiba di Indonesia, maka kisaran harganya tidak akan jauh dari 400 jutaan rupiah. Nah, gimana? Oke, ini berarti hybrid ya teman-teman, pakai mesin BBM dan listrik. Tapi ini tidak hemat-hemat banget ya. Jadi 1 liter BBM bisa untuk 28 kilometeran ya. Jadi ya masih ada yang kita kemarin tuh sempat review 1 liter bisa untuk 55 km. Nah, ini jelas mobilnya lebih besar, lebih gagah ya. Jadi ini keren mobilnya, sangat menarik untuk dimiliki. Oke teman-teman, demikian ini mobil Haval ya. Kita tunggu ini akan beneran ada di Indonesia, karena kalau Cina itu bikin biasanya bener-bener nyampe Indonesia, kayak Wuling dan sebagainya. Itu kalau Cina bener-bener nyampe. Jadi ya kita doakan Indonesia ini bisa segera berbenah bangkit dan bener-bener bisa memproduksi sendiri loh bro. Oke, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.